Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan selamat dan selalu dilindungi oleh Ida Sang Hyang Widiwasa. Nah, anak-anak, hari ini anak-anak akan belajar bersama saya, Ibu Delina. Nah, nanti kita akan belajar tentang ciptaan dari Ida Sang Hyang Widi. Nah, anak-anak, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sebelum memulai kegiatan kita hari ini. Ambil sikap berdoa. Marilah kita berdoa. Om Awigenam Astu Namo Sidam Sidirastu Tat Astu Swaha. Ya, selesai. Nah, sebelum juga kita memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita melakukan panganjali umat anak-anak. Salam dari agama Hindu. Om Swastiastu. Ya. Nah, anak-anak, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini yaitu tentang ciptaan dari Sang Hyang Widi. Nah, ini anak-anak pernahkah mendengar nama Ida Sang Hyang Widiwasa, anak-anak? Pernah tidak? Ya. Nah, Ida Sang Hyang Widiwasa adalah nama Tuhan dari agama Hindu, anak-anak ya. Nah, di mana ada tata surya, ada isi bumi, dan juga dewa-dewi. Tata surya itu maksudnya yang ada di planet-planet, anak-anak. Seperti anak-anak ketahui bahwa kita itu tinggal di mana? Di bumi, anak-anak ya. Anak-anak tahu bumi itu adanya di luar angkasa, adanya di langit. Di langit itu ada bintang, ada bulan, ada matahari, beserta planet-planet lainnya. Itu diciptakan oleh siapa? Siapa yang menciptakan itu? Adalah Tuhan. Tuhannya kita adalah Ida Sang Hyang Widiwasa. Begitupun juga dengan isi bumi, anak-anak. Nah, kita tinggal di bumi. Isi buminya itu meliputi apa saja. Ada manusia, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, beserta juga ada misalnya ada danau, ada gunung. Siapa itu yang menciptakan? Yang menciptakan adalah Ida Sang Hyang Widiwasa. Begitupun juga dengan dewa-dewi. Nah, agama Hindu itu kita juga memuja dewa-dewi sebagai manifestasinya dari Ida Sang Hyang Widiwasa. Itu beliau juga yang menciptakan. Kita anak-anak ya. Jadi semua yang ada di alam semesta dan di muka bumi ini merupakan ciptaan dari Ida Sang Hyang Widiwasa, anak-anak. Nah, di mana nanti ini ada sistemnya, ciptaan Sang Hyang Widi, ada bagan-bagannya. Nah, ciptaan Sang Hyang Widi itu ada yang namanya makhluk hidup dan juga makhluk tak hidup atau sering disebut sebagai benda mati. Nah, makhluk hidup itu ciri-cirinya anak-anak, di mana ciri-cirinya adalah dapat lahir, dapat hidup dan mati, serta dapat tumbuh, dapat berkembang biak dan bersuara. Di mana kalau benda mati itu ciri-cirinya adalah tidak berjiwa, tidak tumbuh, tidak berkembang biak dan tidak bersuara, gitu anak-anak ya. Nah, lalu di mana contoh dari makhluk hidup, anak-anak? Contoh dari makhluk hidup itu adalah manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, kita ambil contoh diri sendiri saja. Kita, anak-anak, kita ini sebagai manusia. Di mana manusia itu merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widiwasa yang paling sempurna dari hewan maupun tumbuhan, anak-anak. Di mana kita bisa lahir. Setelah lahir kita bisa hidup, tumbuh dewasa, dan akhirnya akan mati juga. Begitupun dengan dapat tumbuh, berkembang biak, dan juga bisa mengeluarkan suara. Itu anak-anak ya. Lalu contoh dari benda mati itu seperti batu, tanah, air, gunung, danau, dan lain sebagainya. Batu, anak-anak pernah melihat batu? Nah ya, apakah batu itu bisa tumbuh atau bertambah besar? Bisa tidak? Tidak ya. Nah, itu adalah contoh dari benda mati. Kita lanjut lagi. Contoh makhluk hidup ciptaan dari Ida Sang Hyang Widiwasa. Nah, ini
Tadi Bunda sudah jelaskan, yang pertama ada manusia. Bisa anak-anak lihat gambar di atas dari tulisan manusia ini, dimulai dari lahir, lalu tumbuh bayi, besar, remaja, akhirnya dewasa, menjadi bapak-bapak, kakek-kakek, akhirnya meninggal. Ini rangkaian kehidupan anak-anak ya. Nah, ada juga tumbuhan, semua jenis tumbuhan. Entah itu bunga, entah itu ada pohon buah. Nah, ini daun-daunan. Itu semua ciptaan dari Ida Sang Hyang Widi Wasa. Dan yang terakhir ini ada binatang. Semua jenis binatang yang anak-anak ketahui, bisa anak-anak sebutkan dari rumah, yang ada di sekitarnya, itu semua binatang ciptaan Tuhan dari Ida Sang Hyang Widi Wasa. Di sini gambarnya banyak anak-anak, ada gambar ayam, ada harimau, ular, binatang yang paling kecil juga lalat, capung, semut, itu semua ciptaan Tuhan anak-anak. Nah, inilah contoh dari makhluk hidup ciptaan Ida Sang Hyang Widi. Lalu kita berlanjut ke dalam contoh benda mati. Nah, contoh benda mati ciptaan dari Ida Sang Hyang Widi. Yang pertama ada batu dan air. Nah, ini ada batu yang tidak bisa berkembang biak, tidak bisa bertumbuh seperti yang Bu Delina jelaskan tadi. Ada juga gunung anak-anak dan tanah. Tuh. Nah, ini ada Bu Guru sama anak-anak. Nah, ini kesimpulannya anak-anak ya. Jadi, anak-anak, matahari, bulan, dan bumi, serta semua makhluk hidup yang ada di dunia ini, yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan dari Ida Sang Hyang Widi Wasa. Nah, anak-anaknya bertanya, nah, Ibu, Bu Guru, gitu dia. Kalau meja, rumah, televisi itu ciptaan siapa? Nah, kalau Bu Delna bertanya kepada anak-anak, nah kalau rumah, meja, dan televisi itu ciptaan siapa anak-anak? Bisa nggak jawab? Ayo. Nah, ini Ibu Delna kasih tahu jawabannya. Nah, anak-anak, televisi, meja, rumah itu merupakan salah satu contoh dari karya manusia. Itu manusia yang buat anak-anak. Kenapa manusia yang membuat? Karena manusia itu memiliki akal. Karena manusia itu memiliki pikiran. Maka dari itu manusia itu bisa mengolah atau memanfaatkan kekayaan alam dari ciptaan Ida Sang Hyang Widi Wasa menjadi benda-benda yang berguna untuk kehidupan kita, gitu ya. Nah, di mana contohnya itu seperti rumah, mobil, motor, itu manusia yang membuat. Bahan-bahannya siapa yang membuat? Bahan-bahan untuk membuat itu, yaitu adalah Tuhan. Itu anak-anak ya. Apalagi yang dibuat oleh manusia? Nah, ada pesawat. Nah, pesawat itu bisa terbang. Itulah kemampuan manusia yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga kita harus menggunakannya dengan baik, anak-anak ya. Semua peralatan elektronik seperti televisi tadi itu, seperti apa lagi? Ada blender, ada kulkas, seperti yang ada di gambar yang Bu Delna kasih di sini. Ya. Lanjut lagi, nah ini manusia berkarya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah itu ya, kita lanjut lagi. Nah jadi anak-anak, kita harus bersyukur kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa atas semua yang diberikan oleh beliau sehingga kebutuhan kita telah disediakan olehnya di alam ini. Jadi tinggal kita memanfaatkannya dengan baik anak-anak. Nah, kita harus saling menjaga, menyayangi, dan juga memberi makan dan minum kepada semua ciptaan Sang Hyang Widi Wasa. Seperti contoh yang ada di gambar di samping. Ada anak-anak yang memberikan makan kepada binatang, kelinci, atau binatang yang membutuhkan anak-anak. Begitupun juga dengan kita menjaga lingkungan ini. Kita harus menjaga tumbuhan yang ada di lingkungan karena mereka itu bermanfaat untuk kita. Jadi kita harus saling menjaga dan menyayangi. Nah, anak-anak,
Nanti silakan anak-anak langsung masuk